Prosesor memungkinkan komputer menjadi lebih terjangkau dan lebih mudah digunakan komputer. Generasi ketiga juga mulai menggunakan sistem operasi OS yang memungkinkan komputer menjalankan berbagai program secara bersamaan. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II yang dikembangkan oleh Apple Computer pada tahun 1977. Apple II menjadi komputer rumahan yang populer pada masanya. Berikut beberapa generasi komputer ketiga. IBM System 360, DEC PDP-11, UNIAC 1108, Xerox B5000, Control Data Corporation 6600. Periode generasi keempat 1980 sampai 1990. Pada periode ini komputer mulai menggunakan antarmuka penggunaan grafis (GUI) sebagai standar. GUI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan mouse dan ikon. Komputer generasi keempat juga mulai menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan komputer saling terhubung satu sama lain. Contoh komputer generasi keempat adalah IBM PC yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1981. IBM PC menjadi komputer bisnis yang populer pada masanya. Berikut beberapa contoh komputer generasi keempat adalah Apple II, Commodore PET, IBM PC, TRS-80 model 80, Atari 800. Periode generasi kelima 1990 sampai sekarang. Pada periode ini, komputer mulai menggunakan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin ML, dan komputasi kuantum. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kecerdasan AI mengacu pada kecerdasan yang ditujukan pada mesin. Kecerdasan ini melalui beberapa teknik antara lain machine learning, pembelajaran mendalam, pemrosesan bahasa alami, computer vision, robotika. Selanjutnya dampak AI. Dampak AI 1. Layanan kesehatan. AI digunakan untuk mengembangkan obat baru, mendiagnosis penyakit, dan memvisualisasi rencana pengobatan. Keuangan. AI digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, memprediksi kegagalan peralatan, dan mengotomatisasi tugas. Manufaktur. AI digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, memprediksi kegagalan peralatan, dan mengotomatisasi tugas. Transportasi. AI digunakan untuk mobil tanpa pengemudi, manajemen lalu lintas, dan optimalisasi rute. Layanan pelanggan AI digunakan untuk chatbot, asisten virtual, dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Tantangan dari masa depan AI. Bias dan AI. Diskriminasi. Model AI dapat melengkapi bias dan yang ada dalam data sehingga berujung pada hasil diskriminatif. Perpindahan pekerjaan. Otomatisasi yang didorong oleh AI dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan secara luas di sektor-sektor tertentu. Perkembangan etis, masalah seperti privasi, keamanan, dan akuntabilitas perlu ditandatangani secara hati-hati seiring dengan semakin canggihnya AI. Contoh komputer generasi kelima
adalah Watson yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 2011. Watson adalah sistem AI yang dapat mengalahkan manusia dalam permainan Jeopardy. Berikut beberapa contoh generasi komputer kelima. Apple Macintosh, IBM PS2, Commodore Amiga, Atari ST, Sun Space Station. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan ilmu komputer. Kemajuan teknologi, perkembangan seperti transiton, IC, mikroproses, dan teknologi baru lainnya. Kebutuhan industri dan masyarakat akan komputer yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah digunakan. Perkembangan pendidikan komputer yang menghasilkan lebih banyak tenaga ahli di bidang ilmu komputer. C. Peran-peran tokoh penting dalam sejarah ilmu komputer dan bagaimana kontribusi mereka membentuknya perkembangannya. Charles Babbage. Charles Babbage, seorang matematikawan Inggris, dianggap sebagai penemu komputer pertama. Beliau mengembangkan mesin hitung mekanik yang disebut analytical energy pada tahun 1822. Mesin ini dapat melakukan berbagai operasi matematika termasuk perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. 2. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, mengembangkan teori mesin Turing pada tahun 1930-an. Teori ini menjadi dasar bagi perkembangan komputer digital modern. Turing juga berperan dalam memecahkan kode Enigma milik Nazi selama Perang Dunia Kedua. 3. John von Neumann, seorang matematikawan Hungaria Amerika, mengembangkan arsitektur komputer von Neumann pada tahun 1940-an. Arsitektur ini menjadi dasar bagi sebagian besar komputer modern. 4. Grace Hopper, seorang ilmuwan komputer Amerika, mengembangkan bahasa pemrograman COBOL pada tahun 1850. COBOL menjadi bahasa pemrograman standar untuk bisnis selama beberapa dekade. 5. Billy Gates dan Paul Allen, dua orang Amerika, mendirikan Microsoft pada tahun 1970. Microsoft mengembangkan sistem operasi Windows yang menjadi sistem operasi paling populer di dunia. 6. Steve Jobs dan Steve Wozniak, dua orang Amerika, mendirikan Apple Komputer pada tahun 1976. Apple mengembangkan komputer pribadi, Apple II, yang menjadi komputer rumahan yang populer pada masanya. Kontribusi dari tokoh-tokoh penting ini telah membentuk perkembangan ilmu komputer menjadi disiplin ilmu yang kompleks dan berkembang pesat. Ilmu komputer telah merevolusi berbagai bidang kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga hiburan. D. Perkembangan teknologi dari zaman mesin hingga zaman sekarang. Teknologi terus berkembang dalam ilmu komputer, memperluas batasan dan menciptakan terobosan yang menakjubkan dari zaman mesin dulu hingga zaman komputer sekarang. Pengembangan teknologi telah mengubah cara hidup kita dan bekerja. 1. Zaman mesin. Pada zaman ini, mesin mekanis seperti mesin tik dan mesin hitung dipergunakan untuk membantu manusia dalam berbagai tugas perhitungan dan pengolahan data. Zaman elektronik. Kemudian, dengan ditemukannya transistor dan sirkuit terintegrasi, komputer elektronik modern mulai muncul. Komputer seperti ENIAC dan UNIVAC menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Zaman mikroprosesor. Dalam era ini, dengan ditemukannya mikroprosesor
prosesor komputer menjadi lebih kecil dan lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Ini memungkinkan komputer pribadi seperti Apple II dan IBM PC untuk muncul di pasaran. Zaman jaringan. Zaman kemajuan jaringan komputer terjadi revolusi dalam berbagai informasi dan komunikasi. Internet menjadi penting dan memungkinkan akses global ke informasi dan layanan. Zaman mobil. Dengan munculnya smartphone dan tablet, komputasi menjadi lebih portable dan dapat diakses di mana saja. Aplikasi mobil layanan online semakin berkembang. Zaman komputasi awan. Dalam era ini, komputasi awan menjadi populer, di mana data dan aplikasi disimpan dan diakses melalui internet. Ini memungkinkan kolaborasi online dan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih fleksibel. Zaman kecerdasan buatan. Saat ini, kecerdasan buatan menjadi fokus utama dalam pengembangan teknologi. Mesin dapat belajar dan mengambil keputusan